Assalamualaikum, apa kabarnya nih teman-teman, bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Selalu sehat, lancar, pokoknya sampai akhir Ramadan. Nah, kali ini aku mau share lagi vlog terbaru. Jadi ini pulang kerja langsung ubek-ubek di dapur. Nggak langsung ubek dapur sih ya. Jadi selama bulan Ramadan itu aku izin pulangnya tuh agak cepet jam 4 sore. Sama sih setiap tahunnya seperti itu, cuman terkadang ya tetap aja ya kalau ada kerjaan ya kelewat gitu, pulangnya jam 4 lewat, kadang setengah 5, kadang kalau urgent juga ujung-ujungnya jam 5 normal pulangnya. Jadi aku sebisa mungkin kerjaan di kantor tuh dicepetin lah gitu ya, kerjanya di set gitu biar cepet pulang, biar masih sempet masak bukaan gitu dengan tenang. Nggak buru-buru. Jadi tadi tuh karena pulangnya tuh jam 4 lewat ya, mau setengah 5 ada kerjaan, sampai rumah tuh aku langsung taruh tas, nggak ada namanya buka-buka pintu, pokoknya langsung simpen tas, langsung asar dulu gitu ya, karena udah ketinggalan sholat asarnya. Nah udah setelah selesai sholat tuh baru tenang ya, baru plong, langsung deh ganti jilbab pet yang langsung seret aja ya. Karena biasanya kalau pergi kerja tuh kan pakai jilbab yang penitian segi 4 gitu. Nah terus tadi di awal video itu kan ada buah semangka ya. Nah jadi ada salah satu karyawan yang lagi ngurus rumah gitu, dia kayak mau beli rumah, jadi bolak-balik lah ke kantor minta tolong siapin berkas ini itu ya. Ternyata ribet ya, ngurus beli rumah perumahan itu ya, banyak yang harus diurusin, harus yang diulang lagi, direvisi lagi. Jadi tadi tuh alhamdulillah kelar gitu, hanya ada satu berkas lagi yang harus di print. Jadi ya udah aku udah bantu print, dia nelpon, "Bu ada di kantor, saya mau ambil printan yang kemarin," katanya gitu. Tahu-tahu ada dia semangkanya itu udah gantungan ke motorku ya. Nah, jadi aku bilang, "Pak itu barangnya ketinggalan," kayak gitu. Katanya, "Enggak, itu untuk ibu," katanya, "untuk bukaan." Loh repot-repot, katanya nggak apa-apa Bu, selama ini aduh repot berapa bulan terakhir ini dibantuin. Aku bilang, nggak apa-apa, udah biasa itu Pak, teman-teman kita yang lain juga kadang kalau ada yang mau pengambilan rumah atau mobil, kadang kan ada minta berkas-berkas surat keterangan kerja di kantor gitu. Jadi ya nggak apa-apa Bu untuk buka puasa, katanya. Jadi ya alhamdulillah lah ya, dapat rezeki buah semangka. Jadi nambah-nambah buah untuk bukaan. Nah ya, lanjut setelah itu aku tata-tatain cucian piring. Ini cucian piring setelah sahur, sengaja ya biarin dulu, nggak aku langsung tata, biar bener-bener kering dulu, jadi baru pulang kerja deh baru aku tata-tatain. Dan setelah tatain tadi ya cucian piringnya udah disusun di tempatnya masing-masing kayak biasa, kayak pengen ngehirup udara segar gitu, suka liatin pepohonan di belakang rumah. Itu pohonnya juga nggak banyak ya, dulunya tuh rimbun banget di belakang. Terus ada tetangga yang punya usaha kusen, jadi kayak diperluas lagi mungkin untuk taruh ini ya kayu-kayunya gitu, jadi kayak lagi dipangkas, dirapiin lagi, kayak mau dipasang gorong-gorong lagi untuk perairannya, jadi ya jadi terang gitu ya. Jadi nggak rimbun lagi gitu pepohonannya. Sisi lain
lain ya senang berimbun, tapi sisi lain ya senang juga jadi terang. Nggak serem, takut ada ini juga, kadang suka ada biawak ya di belakang. Senangnya lihat ke belakang itu ya masih banyak angin, terus suara kicauan burung. Jadi ya gitu deh ya bun ya, kadang kalau kayak capek banget gitu ya, kayak lelah gitu matanya habis pulang kerja tuh kan lihat layar laptop terus, jadi ya kalau liatin yang hijau-hijau di belakang rumah tuh kayak kembali seger lah. Nah nih lanjut, aku udah mau masak, terus nangkring dulu di depan kulkas. Mau masak apa nih, kata suami dia pengen ikan tongkol balado. Terus anakku tuh kan sebenarnya sukanya ikan sambal tomat, cuman aku coba, yuk nih cobain ikan sambal balado ini nggak pedes, hampir sama aja kayak sambal tomat. Jadi dia bilang ayo udah deh kakak mau coba. Jadi aku bilang iya, pelan-pelan coba makan cabe gitu yang nggak pedes kok, ini bukan cabe rawit, bukan cabe setan, pelan-pelan biar nggak kagetan juga perutnya gitu kan. Nah ya udah nih aku siap-siapin dulu, pindahin ke wadah. Ini pokoknya mau bikin ikan tongkol balado terus sama sayur bening bayam. Paling entar aku tambahin jagung, terus wortel, terus sama oyongku masih ada sisa sedikit. Nah ini masak bening jagungnya ini sayur bening bayam campur jagungnya tuh banyak banget. Tadinya tuh pengen bikin bakwan jagung, tapi ternyata suamiku bilang nggak usah deh, kalau mau bikin bakwan tuh bakwan sayur aja, jangan bakwan jagung. Kalau bakwan jagung tuh dia ngerasa kayak kenyang banget katanya gitu. Jadi ya udah, takut kelamaan di kulkas, langsung aku gabungin aja deh ke sayur bening, ntar tinggal kalau nggak habis tinggal dicemil-cemilin aja gitu jagungnya ntar. Nah ya udah deh nih bun, aku siap-siapin dulu, terus biar aku cuciin bahan-bahan semuanya ya. Dan aku keinget kalau bawang kupasku tuh di kulkas sudah habis gitu ya. Belum aku kupas-kupasin, jadi ini aku mau sebelum cuciin sayur-sayurannya mau kupas-kupasin bawang dulu untuk ya tambahan bikin sayur beningnya, terus bikin untuk sambal tongkolnya. Jadi mau kupas-kupasin bawang merah bawang putihnya dulu. Terkadang tuh aku ngupasnya tuh nggak banyak ya, sedikit-sedikit aja gitu, kayak wadah-wadah kecil lah untuk masukin di kulkas, karena tuh kadang kulkas tuh kepenuhan ya kalau gede-gede gitu wadahnya. Jadi ya udah deh, bawang kupasnya ini kan kebantu banget kalau lagi mau masak, jadi nggak perlu ngupas-ngupas lagi, tinggal ambil aja di wadah di kulkas yang udah disiapin. Jadi ya udah deh, jadi aku kelupaan kemarin itu, biasanya habis sahur aku ngupas atau kayak sambil nonton ngupasin. Kayaknya antar malam atau pokoknya pas udah rada renggang deh malam baru aku kupas-kupasin lagi. Nah ini langsung aku sambil ngerebus air untuk masak sayur bening bayamnya. Dan sekarang lanjut cuciin sayurannya. Nih sayur bayam di kulkas itu masih ada setengahnya lagi, setengah wadah, nih setengahnya wadah lagi aku mau bikin bening. Biasanya tuh di pasar ketemu sayur tuh yang cantik-cantik, bersih-bersih. Kemarin pas belanja ketemu sayurnya tuh basah gitu ya, kayak disiram air. Jadi kayak masuk di kulkas tuh jadinya rada jadi kayak cepet lembeknya gitu. Nah terus rada kotor juga sayur bayamnya ini, jadi ya harus dicuci bersih. Ini juga sampai kayaknya mau lebih 5 kali aku cucinya nih biar benar-benar bersih. Kadang kan ada ya bayam yang kering gitu, jadi kalau kita untuk food prep masukin di kulkas jadi bagus gitu, awet. Tapi kadang pas di pasar ada yang disiram-siramin air biar seger mungkin ya, tapi kadang ya yang kayak gitu jadi nggak awet di kulkas. Tapi ya untungnya nih
sebagian ada yang awet, tadi tuh ada yang kayak udah basah banget, jadi aku buangin aja deh, kayak udah kurang fresh gitu. Nah ini setelah sayur bayam selesai, lanjut aku mau cuci-cuciin jagungnya ini. Aku cuci-cuci bersih lah ya, pokoknya sampai beberapa kali, pokoknya cuci-cuci semuanya. Habis sayur jagung, terus wortel sama oyong, itu juga wortel oyongnya cuma sedikit sih ya, untuk nambah-nambah. Terus aku kalau bikin sayur bayam itu nggak sah kalau nggak pakai daun kemangi. Jadi daun kemangi itu adalah kunci kenikmatan sayur bening bayam. Tapi ya balik lagi ya, beda-beda selera. Ada yang suka sayur bikin bening bayam itu yang pakai bawang. Sebenarnya aku nggak kurang seret pakai bawang, tapi ya ntar aku mau coba perpaduin gitu ya, pakai bawang iris juga ya. Kadang pernah juga kok pakai bawang nggak pakai kemangi, tapi di lidahku ini yang paling mantep itu bikin sayur-sayur bening itu pakai kemangi. Mau kelor, mau apa, bayam, aduh pokoknya ditambahin kemangi kayak sedikit aja, kayak seganggaman gitu, itu udah enak banget. Kalau bunda-bunda yang belum pernah cobain deh bun, sekali-kali bikin sayur bening bayam itu ditambahin daun kemangi juga. Nah setelah udah selesai aku cuci-cuci apa ya, sayurannya, terus cuciin cabe, bawangnya pokoknya udah ditiris-tirisin, dicuci bersih ya, biar kalau pas masak kan udah enak gitu ya, udah dicuci-cuci bersih. Nah ini juga nih terakhir ya kemanginya. Ini juga kadang kemanginya udah ada yang layu. Aduh aku sekarang bingung ya, di vlog-vlog aku sebelumnya tuh kan kemangiku tuh awet kalau direndam air ya. Ujung kemangi itu digunting runcing dulu dan itu bisa awet. Tapi nggak tahu kenapa sekarang belakangan ini beli daun kemangi masih dengan cara yang sama, tetap aja kayak cepet layu, cepet gugurnya gitu daun-daunnya. Jadi sekarang aku udah deh pas beli dari pasar masih dalam plastikannya dikantongin, masukin ke kulkas. Nah itu malah lebih awet ya, paling kayak ada yang udah mulai menghitam tapi masih agak awet lah, nggak sampai seminggu sih ya, 5 hari. Jadi aku kayaknya lebih seneng kemanginya sekarang masukin di kulkas daripada direndam air. Nah tapi nanti pas belanja coba lagi beli, kayak aku bagi dua, taruh di kulkas sama taruh di wadah air itu, nah kadang awet juga. Jadi kadang kayak bingung nih kemanginya kenapa gitu. Kata mbak-mbak sayurnya coba beli kemangi yang agak tua, yang daunnya kecil-kecil, bukan yang lebar-lebar, itu biasanya lebih awet. Nah jadi kalau di pasar ketemu daun kemangi yang rada kecil itu yang aku beli, dan bener itu agak awet. Tapi ya kalau di pasar nggak ketemunya kemangi yang daunnya lebar-lebar ya, kayak untuk lalapan gitu ya, ya udah deh itu nggak lama cepet rontoknya daun-daun kemanginya. Nah itulah ya bun, sekedar sharing, kasih tahu, siapa tahu bunda-bunda juga seneng sama daun kemangi, bingung juga cara nyimpennya tuh gimana. Nah ya kayak gitu deh, pokoknya aku sekarang lebih cocok masukin di kulkas aja gitu, masih di plastikannya, daripada harus direndam air malah jadi gugur gitu ya daun-daun kemanginya. Nah tadi setelah cuciin ikan tongkolnya juga, biasanya aku kasih perasan jeruk limau kecil biar hilangin bau-bau amisnya, terus aku bilas ulang lagi. Nah ini karena airnya udah mulai mendidih, jadi aku masukin dulu jagungnya karena biar cepet empuk ya, jadi jagung duluan. Terus ikan tongkolnya mau aku marinasi, aku kasihin kaldu jamur, garam sama kunyit bubuk, terus ya aku aduk-aduk rata, didiemin dulu, dibiarin dulu sebentar ya biar bumbunya ini meresep gitu.
Dan sekarang lanjut, kalau ikannya udah meresap ya aku diamin sebentar aja sih tadi. Terus lanjut mau aku goreng. Ini masih ada sisaan minyak yang masih bagus, ini kayaknya habis goreng tempe ya semalam. Jadi aku mau pakai untuk goreng ikan tongkolnya. Nah kayak biasa ya, biar si minyaknya nggak meronta-ronta pas goreng ikan aku tambahin sedikit tepung maizena ya, sedikit aja biar nggak inilah minyaknya nggak meledak meleduk ya, jadi aman kalem minyaknya kalau dikasihin tepung sedikit. Jadi ya udah deh nih, langsung aja gorengin ikan tongkolnya ya, langsung aja sih aku masukin semuanya biar sekali lewat gitu, nggak usah dua kali. Sambil nunggu ikan tongkolnya ini, kan masih lama ya nunggu ikannya mateng, jadi aku mau iris-irisin tempe dulu sama siapin bahan tepungannya. Nah itu masih ada sisaan bakwanku, jadi semalam itu aku bikin bakwan terus bikin tempe mendoan juga, jadi kayak setengah-setengah lah ya, bakwan sama tempe. Jadi masih ada setengahnya lagi bakwannya nih, aku tambahin lagi sama tempe juga ya. Ini tempenya aku iris-iris tipis dulu. Ini juga nggak yang rapi-rapi banget sih ya irisnya. Kadang kan kalau lihat orang yang jual gorengan itu ya, aduh masya Allah rapi banget ya, mungkin tajam banget mungkin pisaunya ya, terus apa emang tangannya udah lihai. Nah ini kadang aku iris kayak ini kan masih ada yang kepotong-potong gitu. Nah ya udah deh nih, lagi untuk dimakan sendiri kok ya, aman. Terus lanjut aku mau bikin adonan tepungnya ini. Adonan tepungnya itu biasanya aku pakai tepung serbaguna, sebagian itu sisaan semalam juga, jadi aku masukin di kulkas. Terus aku tambahin tepung terigu, jadi tepung serbaguna merek apa aja sih ya, kalau aku kebetulan aku lagi seneng pakai tepung bumbu serbaguna merek Kobe. Jadi yang aku pakai itu tepung Kobe, terus tambahin tepung terigu. Nah ini adalah oleh-oleh dari Jawa, kayak tepung serbaguna juga gitu ya. Kemarin aku ada bikin ayam crispy pakai tepung itu, masya Allah enak banget. Nah ini aku mau coba tambahin sedikit aja tepung yang oleh-oleh dari kampung gitu, itu namanya tepung serbaguna dari Jogja kalau nggak salah, namanya dari Jogja oleh-oleh. Nah ya udah nih, tinggal aku tambahin irisan daun bawang. Aku nggak pakai daun ini ya, daun sop, pakai daun bawang aja. Terus tambahin air, diaduk rata, pokoknya nggak terlalu cair nggak terlalu kental juga, pokoknya ngepas deh biar tepungnya tuh tetap ada tapi crispy gitu. Nah ini jagungnya udah mulai empuk, sambil aku balik-balikin ikan tongkolnya, aku tadi masukin wortel sama sayur oyongnya. Nah tadi sayurnya udah aku sesening, kasih garam, terus kasih kaldu jamur. Udah dua itu aja sih ya, garam dan kaldu jamur, nggak ada pakai gula, nggak pakai lada ya. Jadi benar-benar cuma garam dan kaldu jamur, jadi itu rasanya udah gurih, manisnya juga udah dari jagung dan wortel. Kebetulan jagung ini yang di pasar tuh jagung manis ya, jagungnya manis, jadi ya udah deh, sayur beningnya udah gurih dan manis. Nah lanjut nih, biasanya aku kalau bikin tongkol balado, mau itu ikan, mau itu ayam, mau itu di cabe hijau, pokoknya cabe, tomat, bawangnya itu pasti selalu aku goreng lagi. Entah kenapa aku seneng aja ya, jadi nggak
nggak terlalu suka yang mentah-mentah. Kadang kan ada yang nyambel ya, yang langsung halusin aja, langsung blender aja. Aku jadi lebih seneng digoreng dulu atau direbus dulu. Nah, kali ini aku lagi pengen digoreng. Nah, ini untuk tongkol baladonnya ini aku iris-irisin bawang merah ya, agak halus. Jadi mau aku tumis, apa ya namanya, digoreng lah nih ya. Digoreng dulu bawang merahnya, terus tomatnya ada 2, terus cabai merahnya nih agak banyak. Cabai merahnya kayaknya ada kali ya sekitar 1 onan lebih ya, atau lebih deh kayaknya. Terus gede-gede juga ini cabai merahnya, cabai merah besar, bukan cabai keriting. Mungkin kalau keriting aduh udah pedes juga gitu. Nah, ini aku 2 kali blender ya. Yang pertama kali aku blender itu tomat dan bawang merahnya dulu, karena blenderannya ini nggak cukup juga. Terus kenapa cabenya tuh terakhir, karena biar kayak apa ya, kayak berasa diulek. Jadi kayak ngeblendernya tuh pelan-pelan, pencet mati, jadi dia teksturnya tuh masih kasar ya. Soalnya nggak ada tenaga mau diulek, padahal ada ulekan ya. Biar cepet aja sih ya, biar set jadi tim ngeblender aja. Nah, ini aku mau halusin yang terakhir cabenya. Pokoknya di blendernya tuh apa ya, pencet matiin gitu. Pokoknya jangan sampai ke blender halus, jadi kayak kasar-kasar aja gitu. Nah, lanjut langsung aku tumis ulang lagi ya cabenya ini yang udah tadi dihalusin. Masih pakai sisa minyak goreng ikan tongkol tadi biar makin sedep. Langsung aja aku seseningin pakai garam, terus aku pakai micin sedikit. Nah, aku mau cerita, belakangan ini aku udah mulai kayak belajar pakai micin. Tapi khusus untuk yang sambel-sambel ya. Tapi kalau yang kayak menu-menu lain aku belum ngerti apa ya, porsi apa ya namanya, takaran untuk kasih micinnya itu. Jadi aku mau coba-coba. Kalau kayak menu-menu sambelan kayak ayam, berawal dari kayak ayam penyet, kalau di warung tenda tuh kan pasti pakai micin gitu ya. Jadi aku kayak pas beli ke pasar itu ada kembalian kayak 1.000-an 2.000-an, kadang suka beli lada, tapi kali ini aku mintanya yang micin gitu. Jadi kayak pengen coba deh. Jadi kayak sekarang mulai kalau nyambel bikin sambel gitu ya, sambal penyetan atau kayak gini-gini, aku tambahin sedikit aja micin, kayak setengah sendok teh, kayak penasaran gitu ya. Karena selama ini emang aku udah nggak pernah pakai micin ya, berawal dari hamil, terus sama dokternya tuh bilang coba ngehindarin itu. Tambah juga anakku tuh gampang radang waktu kecil, jadi dihindarin yang bermicin-micin gitu. Cuman ya makin gede ini pelan-pelan aku coba, kayaknya aman. Berarti mungkin micin atau bumbu-bumbu yang kayak jajan-jajanan gitu ya. Jadi aku coba deh masakannya tuh pakai micin. Ya yang penting sewajarnya gitu ya, nggak banyak-banyak. Nah, ini juga sayur bayamnya aku pindahin ya ke wadah. Tadi ikan tongkolnya juga udah mateng. Aduh, alhamdulillah udah kelar deh menu untuk berbukanya. Paling setelah ini lanjut mau bikin gorengan bakwan dan tempe mendoan. Jadi kalau untuk gorengan dan tempe mendoan itu memang aku belakangan ya gorengnya biar masih anget gitu pas mau buka. Nah, ini sayur bening jagung deh kayaknya, bukan bening bayam karena emang lebih banyak jagungnya gitu ya. Soalnya kalau nggak dimasak sekalian takut kelamaan di kulkas nggak enak lagi. Mau bikin bakwan jagung suamiku nggak mau, jadi udah deh tinggal dicampur aja ke sayur bening gitu. Nah, ini langsung aku tatain dulu ke meja, dan alhamdulillah ada Pak suami yang bantuin cuci piring. Nah, ini aku tutup dulu ya biar nggak ada lalat. Lanjut aku masak nasi. Dan untuk masak nasinya juga memang aku suka belakangan biar masih anget lah gitu ya. Jadi walaupun duluan masak sayur sama lauknya, tapi nasinya baru mateng pas kita mau buka, itu kan enak gitu ya, masih anget-anget semuanya. Jadi ya suka masak nasinya tuh belakangan.
Dan sekarang lanjut, aku mau gorengin tempe sama bakwannya dan dibantuin Pak Su ya. Dibantuin ayahnya nih nyuci piring ya, alhamdulillah selalu kerja sama lah gitu ya. Dia kadang pulang kerja langsung kadang siram-siram tanaman, nyapu-nyapu teras, terus bantuin sapu rumah. Nah kalau kerjaan dia udah kelar, aku belum, nah dia bantuin cuci-cuci piring gitu. Jadi ya biar cepet, sama-sama cepat kelar, biar cepet mandi juga katanya, biar nggak ketinggalan bukanya gitu. Nah nih langsung ya aku goreng-gorengin tempenya, habis tempe baru bakwannya, pokoknya langsung gercep aja deh ya. Terus nih sambil ngobrol-ngobrol aku bilang sama suamiku, aku kayaknya mau beli kuali deh, pengen beli. Kayaknya nih kualinya udah, apalagi kualiku yang satu yang warna hitam tuh udah mulai kayak ngelupas gitu ya. Jadi emang udah selama itu kualinya. Bahkan kualiku yang hitam itu aku belinya di saat aku baru awal nikah, kayak hari ini nikah, besoknya tuh kan rapi-rapiin rumah ya, balik-balikin barang, itu mampir aku beli kuali itu. Dan kuali yang aku pakai goreng ini adalah kuali mama ya. Kuali mama aku mintain gitu. Jadi kayaknya next mau ganti deh kualinya kalau pas keluar mau beli. Terus kayak biasa kadang sore-sore itu bapakku tuh suka mampir liatin cucunya cicit ya cicitnya, atau anak ponakanku yang tinggal di depan rumah kadang mampir, terus nanti mampir ke rumahku lagi. Terus pas banget jadi aku bilang, Pak ini ada semangka, bagi 2 aja bawa untuk bukaan di rumah. Ya udah jadinya bapak potongin, terus katanya kamu mau langsung dipotongin nggak? Aku bilang oh iya sekalian deh. Jadi langsung dibantuin, langsung dipotong-potongin juga semangkanya, jadi ya keenaan deh ya dibantuin potong. Terus biar makin segar semangkanya ini aku langsung masukin dalam kulkas yang bagian atas biar dingin gitu ya. Terus aku udah kelar juga ngegoreng tadi tempe sama bawangnya sambil bapak motong-motong semangka, itu udah kelar juga. Jadi nggak lama bapak pulang tuh langsung aku gercep mandi lah gitu ya, biar nggak ketinggalan bukanya gitu ya, karena itu pulangnya tuh tadi pulang kerjanya tuh agak lewat. Kalau seandainya aku pulangnya on time jam 4, ini mah udah kelar, bahkan setengah 6 tuh udah kelar aku masak untuk bukaan. Nah ini udah waktunya mau buka, jadi aku panggil anakku yang tadi lagi mewarnai di ruang bermainnya, ayo ngumpul di meja makan, ini udah waktunya mau buka, ayo kita duduk ngumpul gitu ya sambil nunggu bener-bener azan gitu, karena ya sebentar lagi gitu buka, ayo kita duduk bareng sambil baca doa. Dan inilah menu berbuka puasa kita ya, ada semangka, buah kelengkeng, gorengan, terus ada kurma ya, sama menu makannya tuh ikan tongkol balado, terus bening bayam jagung yang jagungnya banyak banget. Dan sekian aja deh bun videoku kali ini. Terima kasih banyak ya yang udah menonton dari awal sampai akhir, yang udah ngikutin aku masak sambil ngobrol-ngobrol. Pokoknya tetap semangat buat ibu rumah tangga, buat ibu pekerja juga yang pulang kerja langsung masak. Pokoknya tetap semangat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, bisa memberikan masakan yang enak untuk keluarga kita. Pokoknya terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.